Salam teman-teman sebangsa dan setanah air, senang bisa jumpa kembali. Ya, dalam perbincangan kita kali ini kita akan membahas masih seputar ya motif pembunuhan Brigadir J. Karena hari ini ada berita yang sangat mengejutkan teman-teman sekalian. Pengacara Baradae dicabut kuasa oleh Baradae. Ya, jadi sekarang Baradae belum ada pengacara baru. Kita ketahui bersama bahwa sebelumnya sudah ada pengacara Baradae namun sudah mengundurkan diri, dan setelah itu Bareskrim Polri menunjuk pengacara baru yaitu Deoli Payumara dan Burhanuddin. Dan hari ini kita mendapatkan berita bahwa Baradae memecat pengacara barunya yakni Deoli Payumara dan Burhanuddin. Nah, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita teman-teman, mari kita saksikan pernyataan dari pengacara Baradae Deoli Payumara. Yang bertanda tangan di bawah ini saya. Ini saya santai ya. Saya baca ini tanpa tendensi apa-apa, tanpa posisi apa-apa, tanpa pesan apa-apa. Biasa begitu kalau saya kalau ini ya. Surat pencabutan kuasa yang bertanda tangan di bawah ini saya. Nama Richard Eliezer Budihang Lumiu. Tempat tanggal lahir Manado 14 Mei 1998. Jenis kelamin laki-laki. Agama Kristen Protestan. Sama seperti saya, Kristen Pantekosta. GPD. Kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Polri. Alamat Asrama Brimob Cikias, Kampung Kadu Kubur, Cikias Udik, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam hal ini menerangkan bertindak sebagai diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai pencabut kuasa. Dengan ini menerangkan bahwa terhitung tanggal 10 Agustus 2022 mencabut kuasa yang telah diberikan kepada Deoli Payumara, sarjana hukum, sarjana psikologi, dan Muhammad Burhanuddin, sarjana hukum, advokat dalam kurung pengacara, beralamat kantor di Law Office Deoli Payumara dan Burhanuddin, advokat and counselor at law, Komplek Perkantoran Mutiara Fasa, Jalan Raya Condet Raya, Blok RC. Nah, teman-teman sekalian, sangat miris sekali ketika dalam pernyataan Deoli Payumara bahwa surat ini diketik. Nah, pertanyaannya, siapa yang mengetik suratnya? Sementara Baradae sedang dalam tahanan. Ini yang sangat mencurigakan kita teman-teman sekalian. Apakah kemudian ada intervensi ya dari oknum tertentu kepolisian itu? Nah, ini yang menjadi bahan bagi penyidik dan tim sus ya. Sebelumnya teman-teman sekalian diketahui bahwa melalui pernyataan dari Deoli Payumara mengatakan bahwa ada seseorang dari petinggi juga di Polri yang meminta mereka mengundurkan diri saja menjadi pengacara Baradae. Namun mereka tidak mau mengundurkan diri menjadi pengacara Baradae. Mereka tidak mau mengundurkan diri. Nah, mungkin karena mereka tidak mau mengundurkan diri, lalu kemudian mereka memaksa untuk kemudian pengacara Baradae ini berhenti. Nah, ini kemudian yang sangat-sangat mencurigakan ya teman-teman. Apakah kemudian ada hal-hal yang ditutupi dalam kasus ini, atau benarkah kecurigaan atau dugaan yang disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak melalui portal Tribun News
tadi saya sudah baca dan saya akan berikan datanya, bahwa ada bisnis gelap yang diduga diketahui oleh Brigadir C, dan ini dia teman-teman ya. Menurut keterangan Kamarudin, selain dugaan isu perzinahan, Brigadir J diduga membocorkan bisnis gelap Ferdi Sambo. Kamarudin menduga ada tata kelola sabu-sabu, miras, judi, dan sebagainya. Nah, kalau hal ini teman-teman, kasus skandal besar ini yang ditutupi, berusaha untuk ditutupi, berarti ada kaitannya, ada beberapa orang yang termasuk di dalam bisnis ini berarti. Kalau memang ada orang lain yang berusaha menutupi kasus ini. Begitu besar pengaruh Ferdi Sambo di dalam kepolisian Republik Indonesia ini teman-teman sekalian. Sampai korban dalam kasus ini begitu banyak teman-teman sejawatnya yang diperiksa melanggar kode etik ya. Tetapi sampai detik ini juga ini menjadi misteri dan sangat-sangat mencurigakan bahwa motif apa sebenarnya pembunuhan Brigadir J ini. Apakah kemudian yang disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak ini benar? Kalau benar, berarti moral kepolisian kita rusak. Marwah kepolisian kita sangat-sangat tidak baik. Dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri sampai detik ini, apalagi dengan pencabutan kuasa pengacara ini sangat mencurigakan teman-teman sekalian. Dan kita mendorong pihak tim sus dan penyidik Polri supaya objektif, agar mencari tahu siapa yang mengintervensi kalau memang ada ya. Karena kita menduga ada intervensi dalam kasus ini. Karena kita tahu Deoli Payumara dan rekannya Burhanuddin benar-benar serius dalam mengungkap kasus ini. Dan seharusnya Polri bersyukur kepada Deoli Payumara dan Burhanuddin. Kenapa? Karena dengan keberadaan mereka ketika pertama sekali mereka mendatangi Barreskrim Polri, pada saat itu juga dengan upaya-upaya mereka mendoakan dan lain sebagainya upayanya, sehingga Baradae mau jujur ya pada saat itu. Dan itu kemudian langkah pertama yang membuat kasus ini terang. Walaupun kemarin Kabareskrim kecewa kepada pengacara ini gitu loh, karena seolah-olah menurut Kabareskrim Deoli Payumara, pengacara ini seolah-olah mereka ini pengacara ini yang membongkar kasus ini gitu loh. Jadi seolah-olah penyidik dan tim sus ini nggak ada kerjanya, nol gitu loh. Mereka tidak bisa membongkar. Memang kita sebenarnya heran kenapa kasus ini kemudian mereka tidak mampu untuk membongkar. Padahal, aduh, apa sih yang sulit bagi mereka? Apakah mereka takut sama Ferdi Sambo ini? Atau kemudian Ferdi Sambo ini mengancam atau bagaimana? Apa sih yang mereka takuti untuk kemudian membongkar kasus ini? Dan kita tahu juga sebelum ini, sebelum pengacara Deoli Payumara ini, belum ada satupun rahasia yang terbongkar. Setelah mereka menjadi pengacara Baradae, baru terbongkarlah kasus ini. Seharusnya Polri berterima kasih, bukan malah menyudutkan pengacara. Bahkan berupaya, ada dugaan mereka berupaya untuk supaya pengacara ini berhenti. Karena sebelumnya pengacara Baradae ini sudah mengaku bahwa ada upaya umum tertentu untuk supaya mengajak mereka berhenti saja jadi pengacara Baradae. Dan sekarang memberikan surat untuk menghentikan pengacara Baradae, mencabut kuasanya. Aduh, miris sekali teman-teman sekalian. Tetapi okelah, mari kita lihat bagaimana selanjutnya kasus ini. Tetapi mari kita teman-teman sebangsa dan setanah air mendorong pihak kepolisian agar jujur dalam masalah ini, dalam penanganan kasus ini,
supaya kita semua tidak termakan hoax, tidak menduga-duga, tidak memberikan spekulasi-spekulasi yang tidak kredibel, ya, supaya kasus ini terang benerang. Tolong hargai Presiden kita Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Kalau tidak bisa dihargai, siapa lagi yang menghargai pimpinan di negara ini? Kalau Polri sendiri tidak menghargai itu, apalagi kita masyarakat biasa. Jelas-jelas ultimatum daripada Presiden memberikan jelas perintah kepada Polri supaya mengusut tuntas. Jangan ragu-ragu. Tetapi sampai detik ini bahkan semakin mencurigakan. Mari kita doakan Polri supaya tidak hancur. Demikian teman-teman, sampai jumpa.